Bagaimana jika seorang jenderal datang ke kantor polisi untuk mengambil motor istrinya yang disita, malah bertemu dengan oknum polisi arogan? Dengan cepat sang jenderal menghajar oknum polisi itu, hingga tak berdaya. Bagaimana selanjutnya? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Siang itu, panas di kawasan BKT terasa seperti menekan dari segala arah. Jalanan lengang. Hanya sesekali motor lewat dengan suara knalpot memecah keheningan. Di depan halaman polsek yang cat temboknya mulai pudar, sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Mesin dimatikan, pintu terbuka, dan keluar seorang pria berpostur tegap dengan kemeja abu gelap rapi. Ia tidak mengenakan pangkat atau atribut, tetapi aura kewibawaannya membuat udara di sekitarnya seakan ikut menegang. Dialah Jenderal Santoso, sosok yang terbiasa menghadapi tekanan jauh lebih besar daripada sekadar panas siang hari. Wajahnya tenang, hampir dingin, namun sorot matanya tajam seperti bilah baja yang siap menembus setiap kebohongan. Ia tidak datang membawa pasukan, hanya membawa satu hal yang menurutnya cukup, kebenaran. Motor milik istrinya, yang disita secara paksa oleh oknum polisi beberapa hari sebelumnya, harus dikembalikan hari itu juga. Tidak ada alasan lain, tidak ada kompromi. Ia menatap papan bertuliskan Polsek BKT di depan pagar, menarik napas panjang, lalu melangkah masuk dengan langkah mantap. Langkah seorang perwira yang tidak terbiasa ditolak. Begitu menapaki halaman, derap sepatunya memantul di permukaan semen yang panas. Dua polisi muda di pos penjagaan spontan menegakkan badan. Mereka saling pandang, mencoba menebak siapa pria itu. Tampangnya tidak asing, tapi mereka tak berani menebak sembarangan. Santoso menatap singkat ke arah mereka. Cukup lama untuk membuat keduanya menunduk tanpa diminta. Ia terus berjalan menuju gedung utama. Pintu ruang pelayanan terbuka setengah. Udara pengap dan bau kertas lembab menyeruak keluar. Papan nama bertuliskan, pelayanan masyarakat tergantung miring di dinding, sebagian catnya mengelupas. Tangannya yang kokoh menggenggam erat map kecil, berisi surat kepemilikan kendaraan dan bukti penyitaan. Simbol bahwa ia datang bukan untuk mencari masalah, melainkan menyelesaikan masalah. Setiap langkahnya dihitung, tenang tapi tegas, seperti nada drum dalam barisan parade militer. Ada sesuatu dalam gerakannya yang membuat beberapa staf di balik meja berhenti mengetik, hanya menatap. Di luar, suara knalpot samar memudar, digantikan hening yang menegangkan. Ia sampai di depan meja utama dan berhenti, menatap ruangan dengan pandangan penuh kalkulasi, seperti seorang jenderal yang sedang memetakan medan. Di dalam ruang pelayanan itu, seorang polisi berpakaian preman duduk di balik meja berantakan. Di depannya ada secangkir kopi setengah dingin, sebatang rokok padam, dan layar ponsel yang menyala terang menampilkan video hiburan. Tanpa mengangkat kepala, ia menggumam, "Ada apa, Pak?" Suaranya malas, tak menunjukkan rasa hormat. Santoso berdiri tegak di depan meja. Suaranya datar tapi jelas. "Saya mau mengambil motor istri saya yang kalian sita 2 hari lalu." Polisi itu menoleh sekilas, lalu mengembuskan napas panjang. "Urusan kayak gitu ke belakang, Pak. Jangan ganggu saya lagi, banyak kerjaan." Kalimatnya keluar tanpa beban, seolah berbicara pada pedagang kaki lima. Hening beberapa detik menyusul, namun hawa ruangan tiba-tiba berubah. Tatapan Santoso yang tajam cukup untuk membuat dua petugas di sudut ruangan berhenti berbicara. Ia tidak menaikkan nada suara, tapi intonasinya mengandung tekanan yang sulit dijelaskan. Campuran antara kendali diri dan amarah yang terpendam. "Saya hanya ingin kendaraan itu dikembalikan. Saya punya surat resmi," ujarnya perlahan. Tapi lelaki di depan meja itu bahkan tidak memandang surat di tangannya. Ia hanya mengangkat bahu. Ketegangan kecil itu menggantung di udara seperti tali yang siap putus. Nada bicara polisi itu semakin kasar. Ia menegakkan badan, menggeser kursinya ke belakang dengan bunyi berderit yang nyaring. "Saya bilang tunggu, jangan sok ngajarin cara kerja polisi," katanya tajam, disertai gerakan tangan menepis udara. Beberapa berkas di atas meja berjatuhan, menambah kesan tidak sabar yang menular ke ruangan. Santoso tetap diam selama beberapa detik, mencoba menekan dorongan untuk merespons dengan nada serupa.
Suasana ruang pelayanan yang tadinya hanya pengap kini berubah, seperti ruangan interogasi yang penuh tekanan. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap lurus ke mata lelaki itu. "Saya datang dengan sopan," katanya tenang. "Kalau ini caramu melayani warga, saya bisa laporkan." Polisi itu terkekeh pendek, antara gugup dan meremehkan. "Laporkan? Silakan. Cuma jangan bawa-bawa suara besar ke sini, Pak." Ucapan itu terdengar seperti percikan api terakhir yang menyulut bara. Dari luar ruangan terdengar suara pintu berderit, entah siapa yang lewat, tapi semua mata di dalam menatap ke arah mereka berdua. Tegangan di antara keduanya seperti dua garis listrik, bertegangan tinggi yang hampir bersentuhan. Detik berikutnya, udara di ruangan itu seakan menebal. Tidak ada suara selain dengusan napas. Beberapa anggota lain berdiri kaku di tempatnya, bingung harus bertindak atau menonton. Santoso tidak bergerak, tetapi sorot matanya berubah. Wajahnya, yang semula datar, kini menegang. "Jaga cara bicaramu, Nak," ucapnya perlahan, tapi dengan penekanan yang dalam. "Kau bahkan belum tahu siapa yang kau hadapi." Kata-kata itu tidak diucapkan untuk menakut-nakuti, melainkan peringatan terakhir. Polisi di hadapannya tersenyum sinis, tapi senyumnya kaku. Mungkin nalurinya sudah memberi tanda bahaya, tapi egonya terlalu tinggi untuk berhenti. Dari sudut ruangan terdengar kursi bergeser, seseorang menahan napas. Santoso berdiri tegap, auranya berubah menjadi dingin dan mengintimidasi. Ketika matanya menatap langsung ke lawan bicaranya, ruangan itu serasa kehilangan cahaya. Beberapa detik yang panjang berlalu tanpa satupun kata tambahan. Di luar, angin berhembus membawa debu, dan suara sirene jauh di kejauhan seolah menjadi latar dari ketegangan yang siap pecah kapan saja. Suara tawa kasar itu terdengar menusuk telinga, memantul di dinding ruang pelayanan yang sempit. "Emang siapa?" ujarnya dengan nada mengejek. "Atasan saya?" "Enggak kelihatan." Polisi itu melangkah mendekat, langkahnya berat penuh keangkuhan. Ujung jarinya menuding dada Santoso, gerakannya menantang. Sorot matanya tajam, tapi bukan keberanian, melainkan arogansi yang tumbuh dari ketidaktahuan. Beberapa anggota lain mulai resah. Sebagian berpura-pura sibuk dengan berkas. Sebagian lagi hanya melirik dengan ekor mata. Udara ruangan tiba-tiba seperti kehilangan oksigen. Tatapan mereka berdua kini hanya berjarak beberapa jengkal. Santoso tetap diam, bahunya tegap, wajahnya tanpa ekspresi. Namun ada sesuatu di balik keheningan itu, semacam tekanan yang tak kasat mata, seperti medan listrik yang siap menyambar kapan saja. "Kalau mau ngambil motor," lanjut si polisi dengan nada tinggi, "ikut aturan sini, bukan pakai nada besar segala." Suaranya menggema hingga ke lorong depan, tak ada yang berani menyela. Seorang petugas resepsionis bahkan terlihat menelan ludah, sementara jam dinding berdetak pelan, seolah menghitung waktu sebelum sesuatu yang besar terjadi. Santoso menarik napas panjang, dalam dan berat, seperti seseorang yang menahan gemuruh di dadanya agar tidak meledak. Ia mencoba tetap tenang, tapi dari sorot matanya terlihat jelas. Batas kesabarannya hampir habis. "Saya datang dengan sopan," katanya tegas. Suaranya stabil tapi mulai bergetar karena tekanan emosi yang ditahan. Ia mengangkat map di tangannya, memperlihatkan surat kepemilikan motor yang resmi. "Ini bukti kepemilikan yang sah. Saya tidak datang untuk ribut. Tapi kalau ini caramu melayani rakyat, pantas saja banyak laporan tentang kalian." Suaranya meninggi sedikit di akhir kalimat. Nada itu bukan bentakan, tapi cukup membuat ruangan terdiam total. Dua anggota yang berdiri di dekat pintu saling pandang, tampak bingung apakah harus menengahi atau tidak. Udara di ruangan itu mendadak lebih berat, seperti langit sebelum badai. Polisi di depannya memicingkan mata, merasa terhina, tapi juga tidak paham sepenuhnya siapa pria yang berdiri di hadapannya. Santoso menatap lurus ke arahnya, tidak menunduk, tidak mundur. Tatapan itu seperti cambuk, tajam, mengoyak lapisan ego yang selama ini menutupi akal sehat lawannya. Polisi itu semakin terpancing, rahangnya mengeras, urat di lehernya tampak menegang, wajahnya memerah menahan emosi. "Berani kau ngomel di tempat saya?" Suaranya melengking tinggi, memenuhi seluruh ruangan. Ia melangkah maju, gerakannya cepat dan kasar.
Udara di sekitar meja pelayanan bergetar oleh ketegangan. Sebuah map di ujung meja terjatuh tanpa sengaja, kertas-kertasnya berhamburan ke lantai, menambah kesan kacau. Santoso tak bergerak, namun pandangannya tetap tajam, menusuk, seperti sedang menilai sejauh mana lawannya akan berbuat bodoh. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Ada yang memalingkan wajah, ada pula yang justru terpaku menyaksikan ketegangan yang semakin menajam. Dalam diam, Santoso menegakkan bahunya sedikit, bukan karena ingin menantang, tapi karena nalurinya sebagai pemimpin selalu menolak untuk tunduk. Suasana kini berubah menjadi seperti arena tak kasat mata. Dua ego besar bertabrakan di tengah ruangan yang terlalu kecil untuk menampungnya. Tidak ada kata-kata lagi, hanya tatapan dan hembusan napas yang saling menekan, menciptakan ketegangan yang bisa dirasakan bahkan oleh mereka yang berdiri di luar pintu. 1 detik terasa seperti semenit. Ketegangan di antara mereka sudah melewati batas wajar. Semua mata kini tertuju pada dua sosok yang berdiri berhadapan di tengah ruangan. Santoso masih diam, tapi hawa dingin memancar dari sikapnya. Sementara itu, polisi di hadapannya tampak semakin kehilangan kendali. Ia menggertakkan gigi, matanya merah, suaranya berat menahan sesuatu yang nyaris meledak. Dalam keheningan itu, bahkan suara kipas angin di langit-langit terdengar seperti gemuruh. Ada sesuatu yang tak kasat mata berpindah, semacam dominasi, kewibawaan, atau mungkin rasa takut yang baru disadari. Petugas lain di sudut ruangan menatapnya ke lantai, tak berani bicara. Mereka tahu, apapun yang terjadi sebentar lagi akan mengubah suasana kantor kecil itu untuk waktu yang lama. Tatapan Santoso tidak bergeser sedikit pun. Matanya seakan berkata tanpa suara, berpikirlah baik-baik sebelum kau lanjutkan. Namun ego di depan sana sudah terlalu tinggi, dan situasi sudah terlalu panas untuk diredam dengan logika. Ruangan itu hening, tapi hening yang aneh. Hening yang membuat detak jantung terdengar di telinga sendiri. Santoso berdiri tegap, napasnya teratur, tapi dadanya naik turun menahan amarah yang tak lagi bisa disembunyikan. Ia menatap lurus pada polisi itu. Mata mereka bertemu dalam diam yang mencekam. Wajah Santoso kini tak lagi datar. Ada sesuatu di balik ekspresinya. Campuran antara kecewa, murka, dan otoritas yang terluka. Ia mengucapkan kalimat pelan, nyaris seperti gumaman, namun cukup keras untuk menembus jantung ruangan. Kau baru saja melewati batas yang tidak seharusnya kau sentuh. Kalimat itu menggantung di udara seperti vonis. Beberapa anggota di sekitar menunduk, tak berani menatap. Polisi yang tadi bersikap arogan kini terlihat sedikit gentar, meski ia berusaha menutupi dengan wajah menantang. Tapi semua orang tahu, suasana sudah berubah. Energi di ruangan itu kini sepenuhnya dikuasai oleh Santoso. Dalam diam, kewibawaannya berbicara lebih keras daripada teriakan siapapun. Hanya dengan tatapan ia membuat seluruh ruangan terdiam total. Udara di ruangan itu seolah berhenti bergerak. Setiap mata terpaku pada Jenderal Santoso yang kini berdiri hanya beberapa langkah dari lawannya. Ada perubahan samar dalam sikapnya. Bahunya yang tadinya menahan diri, kini menegas. Pandangannya tajam, dan suaranya terdengar lebih berat. "Cukup," katanya perlahan, namun nadanya membuat bulu kuduk meremang. Polisi di hadapannya tampak kebingungan, seolah baru menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya bukan warga biasa. Ketegangan yang semula mengambang kini menjelma jadi keheningan total. 1 langkah maju Santoso membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Tak ada yang berbicara. Dalam diam itu, kekuasaan dan disiplin seorang pemimpin tampak jelas dari caranya berdiri. Tegak, tenang, namun penuh ancaman tak kasat mata. Ia tidak perlu mengangkat tangan. Cukup dengan tatapan dan intonasi suaranya, ruangan kecil itu terasa mengecil. "Lihat sekelilingmu," katanya pelan. "Begini caramu melayani negara?" Kata-kata itu bergema keras meski diucapkan tanpa berteriak. Polisi yang tadi begitu percaya diri kini menunduk, napasnya berat, bibirnya gemetar menahan kata. Awush, menahan kata. Semua orang tahu, konfrontasi itu sudah dimenangkan tanpa satu gerakan pun. Santoso menunduk sedikit, memandangi wajah pria itu yang kini kehilangan warna. "Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi," ucapnya lagi. Kali ini lebih lirih tapi lebih menusuk.
Ia menegakkan tubuhnya, lalu berjalan perlahan memutari meja yang berantakan. Setiap langkahnya memantulkan suara sepatunya di lantai yang sunyi. Ketika ia berhenti di sisi lain meja, suasana terasa menyesakan. Polisi itu masih berdiri kaku, seperti terperangkap antara rasa takut dan malu. "Saya sudah lihat banyak orang seperti kamu," lanjut Santoso, suaranya datar, "yang merasa seragamnya memberi kekuasaan untuk bertindak semaunya. Padahal seragam itu bukan hak istimewa, melainkan beban tanggung jawab. Ucapannya tidak keras, tapi menampar harga diri lebih dalam daripada pukulan manapun. Polisi itu menelan ludah, tak bisa membalas. Dari sudut ruangan terdengar suara kertas yang bergeser karena kipas, seolah ruangan itu pun ikut menegangkan diri. Beberapa petugas muda tampak menunduk, malu menyaksikan betapa cepat otoritas yang palsu bisa runtuh di hadapan wibawa sejati. Santoso berdiri tegap di tengah ruangan. Napasnya kini lebih teratur, tapi sorot matanya tetap dingin. Ia memandang sekeliling, menatap satu persatu anggota polisi yang berada di ruangan itu. "Beginikah kalian memperlakukan masyarakat?" tanyanya pelan. Suaranya rendah namun penuh daya tekan. Tidak ada yang berani menjawab. "Kalian pikir rakyat tidak tahu? Kalian pikir orang tidak punya hak menuntut?" Ia berjalan pelan mendekati meja depan, menepuk-nepuk map di tangannya. "Kalian menindas rakyat kecil karena kalian bisa, tapi hari ini kalian belajar sesuatu. Tidak semua orang akan diam." Tatapannya kembali pada pria yang tadi bersikap kasar. "Kau menindas orang yang salah." Kata-kata itu membuat beberapa orang menunduk lebih dalam. Tidak ada ancaman fisik di sana, tapi energinya cukup untuk membuat semua yang hadir gemetar. Ruangan pelayanan yang biasanya penuh keluhan warga, kini menjadi ruang penghakiman. Dan Santoso berdiri di tengahnya seperti hakim yang tidak butuh palu. Hening yang menegangkan itu tiba-tiba pecah oleh suara langkah berat di luar. Irama sepatu yang rapi dan serempak menggema di lorong sempit Polsek BKT. Pintu terbuka lebar dengan dentuman kecil, dan beberapa prajurit berseragam lengkap masuk dengan cepat. Wajah mereka datar dan fokus. Mereka tidak perlu bertanya apa yang sedang terjadi. Cukup melihat posisi berdiri Santoso, suasana ruangan, dan ekspresi semua orang di dalam. Mereka langsung tahu siapa yang memegang kendali. "Siap, Komandan," ujar salah satu perwira muda sambil menegakkan sikap. Santoso hanya mengangguk kecil, lalu menatap pria yang sejak tadi menunduk di depan meja. "Kau tahu apa yang harus dilakukan?" katanya tenang. Suaranya tidak keras, tapi tegas dan mutlak. Salah satu prajurit maju, menghampiri polisi itu dengan sopan namun pasti. Semua dilakukan dalam keheningan, tanpa teriakan, tanpa keributan. Hanya wibawa yang berbicara. Saat itu, polsek kecil di pinggir BKT terasa seperti berubah menjadi aula pengadilan militer, di mana tidak ada satupun kata yang bisa membantah perintah seorang jenderal. Beberapa menit kemudian, suasana ruangan benar-benar hening. Polisi-polisi lain berdiri kaku di tempatnya, wajah mereka menunduk, sebagian menatap lantai tanpa berani bergerak. Santoso masih berdiri di tengah, pandangannya menyapu seluruh ruangan dengan ketenangan yang tak biasa. "Ingat," katanya akhirnya. Suaranya dalam tapi tenang. "Hukum seharusnya melindungi rakyat, bukan menindas mereka." Kalimat itu terdengar seperti gema yang tertinggal lama di dinding. Ia lalu menatap pada perwira muda yang berdiri di samping pintu. "Kita pulang." Pasukannya memberi hormat singkat, lalu keluar satu persatu, langkah mereka rapi dan senyap. Santoso berbalik perlahan berjalan melewati meja pelayanan yang kini tampak berantakan. Beberapa pegawai masih menunduk dalam diam, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan pelajaran paling berharga dalam hidup mereka. Bahwa kekuasaan tanpa kehormatan hanyalah topeng rapuh. Saat pintu polsek tertutup kembali, yang tersisa hanyalah keheningan panjang. Dan rasa malu yang menyesakan di dada semua orang yang ada di dalamnya.